Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Today is a beautiful day, right? Welcome to English lesson. And today we are going to learn some important material that is very useful for you and is very useful for our daily conversation. Jadi hari ini akan kita belajar terkait materi yang berkaitan dengan grammar, terutama kita akan belajar tentang tenses. So, can you guess what kinds of tenses that we are going to learn today? Yups. Jadi, today we are going to learn about present continuous tense. Maybe some of you, mungkin dari beberapa kalian, have known about these tenses. Kalian udah tahu tentang tenses ini. Jadi present continuous tense itu biasanya adalah suatu kalimat yang bentuk kalimatnya itu I am doing. Jadi itu adalah pola kalimat dari present continuous tense. Well, to make you more clear about present continuous tense, kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke. When we want to learn about tenses, ketika kita mau belajar tentang tenses, kita harus tahu dulu kegunaan atau function dari tenses tersebut. Jadi function from present continuous tense adalah menunjukkan kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu pola kalimat di mana kalimat itu menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung sekarang, ketika kalian berbicara misalnya, misal ketika kalian ditanya sama temannya, what are you doing? I am eating. Nah, ketika kalian tanya, kamu ngapain sih gitu? I am eating. Saya sedang makan. Maka I am eating itu termasuk dari salah satu pola kalimat dari present continuous tense. Atau lebih singkatnya, to make you more easily to understand about present continuous tense adalah sedang berlangsung sekarang. Jadi present continuous tense adalah sedang berlangsung sekarang. Well, this is some examples of present continuous tense. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 contoh. Number 1. We are studying English now. Jadi kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Jadi mana yang menunjukkan pola present continuous tense adalah are studying, kemudian ditunjukkan oleh keterangan waktu now, sekarang. Number 2, I am teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. And then number 3, look, he is jumping. Lihat, dia laki-laki sedang melompat. Jadi ketika kalian melihat suatu kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, kalian menggunakan pola kalimat present continuous tense. Okay, let's move to the next explanation. Nah, setelah kalian tahu kegunaan dari present continuous tense, kalian diminta atau diharapkan untuk tahu sih bagaimana cara membuat pola kalimat present continuous tense yang baik dan benar. Jadi di formula ini, di rumus ini kalian akan diajari bagaimana cara membuat pola kalimat present continuous tense. Dan perlu diingat bahwa ketika kalian membuat suatu kalimat, itu pasti ada 3 bentuk, yaitu bentuk positif, ada bentuk negatif, and ada bentuk interrogative. Jadi kita yang akan kita pelajari ini adalah bentuk positif dulu, yaitu ada subject, am, is, are. Nah, am, is, are itu disebut dalam bahasa Inggris adalah to be. Kalian harus pilih to be-nya itu salah satu saja. Jadi bisa pilih am saja, is saja, atau are saja. Dipilihnya kapan? Dipilihnya sesuai dengan subjeknya. Kemudian adalah verb ing atau kata kerja bentuk ing, kemudian objek. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Subjeknya you, to be-nya are, verb ing-nya teaching, objeknya English now.
You are teaching English now. Kamu sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Nah, ini juga dari pemakaian to be. Jadi kalau I, subjek I atau aku itu menggunakan to be am. Kalau subjeknya you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami itu menggunakan to be are. Dan untuk subjek he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it itu benda, nt. Nah, ingat-ingat bahwa nt adalah n itu nama, t adalah tunggal. Jadi nama tunggal, misal Gabriel, Jacob, Roberto. Nah, itu semuanya menggunakan to be is. Atau juga bisa tunggal, nama tunggal, misal cat, kucing, a bird, burung. Nah, itu kan satu. Jadi itu pakai to be is. Kemudian yang bentuk negatif adalah kalian tinggal tambahkan not setelah to be. Jadi you are not teaching English now. Jadi ditambahkan not setelah to be. Nah, ketika kalian ingin menambahkan not, itu kalian bisa menggunakan singkatan. Jadi seperti apa? Nah, ketika am not itu tidak bisa disingkat. Jadi tetap kalian tulis biasa am not. Kemudian kalau are not itu kalian bisa singkat menjadi aren't. Kalau is not kalian bisa singkat menjadi isn't. Do you get the point? Okay, next untuk kalimat yang interrogative. Kalau yang kalimat interrogative itu berarti to be-nya ada di depan. Kalau ada suatu to be yang ada di depan itu menunjukkan arti apakah. Jadi kalimatnya adalah Are you teaching English now? Jadi are you teaching English now? Apakah kamu sedang mengajar bahasa Inggris sekarang? Berarti kalau ditanya apakah, berarti jawabannya ada dua, bisa iya atau bisa tidak. Kalau iya berarti yes I am, kalau tidak berarti no I am not. Jadi itu adalah rumus dari present continuous tense. Kemudian kita akan belajar tentang time signal atau keterangan waktu. Nah, biasanya kalau keterangan waktu di present continuous tense itu semuanya menggunakan at the moment, now, right now, at present. Dan itu semua artinya sama, yaitu sekarang atau saat ini. Jadi kalian bisa pilih salah satu nih, bisa pilih at the moment, bisa pilih now, bisa pilih right now, atau bisa pilih at present. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Dan itu merupakan kunci dari present continuous tense. Okay, next. Nah, kalau kalian belajar tentang present continuous tense, yang paling penting adalah bagaimana cara penulisan kata kerja bentuk ing. Jadi di sini kalian bisa lihat aturan penulisan verb ing. Jadi ada dua kolom. Jadi yang kolom yang sebelah kiri itu adalah kata kerja berakhiran. Jadi kata kerja yang ada akhirannya. Kemudian yang sebelah kanan adalah bentuk verb ing-nya. There will be 1, 2, 3, 4 rules. There will be 4 rules. Akan ada 4 aturan. So we will learn it together from rule number 1. Jadi rule number 1 adalah kata kerja yang berakhiran huruf konsonan plus e. Huruf konsonan itu apa? Do you know it? Yaps. Huruf konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, o. Misal ada kata smile, ada kata kerja write. Smile tersenyum, write menulis. Dia kan berakhiran dengan huruf konsonan plus e. Huruf konsonan dari smile adalah l dan e. Kemudian dari write ada t dan e. Jadi gimana cara mengubahnya ke dalam bentuk verb ing? Hilangkan huruf e, kemudian ganti dengan ing. Smile menjadi smiling. Write menjadi writing. Jadi smiling sedang tersenyum, writing sedang menulis. Do you understand? Well, rule number 2. Ketika ada kata kerja berakhiran yang berakhiran huruf vokal plus huruf konsonan. Tadi huruf konsonan sudah diketahui bahwa dia itu selain a, i, u, dan u. Kalau huruf vokal itu berarti dia huruf a,
I, U, E, O. Ketika ada kata kerja sit, kemudian ada kata kerja run, itu kan di akhirannya dia berakhiran huruf vokal I dan huruf konsonan T. Run, huruf vokal U dan huruf konsonan N. Jadi gimana cara mengubahnya ke dalam bentuk verb ing? Gandakan atau buat dua huruf konsonan kemudian tambah ing. Jadi sit menjadi sitting, ada double T di situ. Run menjadi running, double N. Sitting artinya sedang duduk, running artinya sedang berlari. Nah, untuk rule number 2 itu ada pengecualian. Kalian bisa lihat di bawah, kotak di bawah berwarna biru. Pengecualian untuk rule 2 yaitu akhiran W, X, Y tidak perlu digandakan. Jadi ketika ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf W, misal snow, itu kalian tidak perlu menggandakan huruf W-nya. Jadi huruf W-nya tetap satu, snowing. Fix, berakhiran huruf X, X-nya tetap satu, fixing. Kemudian ada say, berakhiran huruf Y, dia juga tetap Y-nya satu, saying. Snow, snowing, sedang bersalju. Fixing, sedang menyelesaikan. Saying, sedang berkata atau menyampaikan. Oke, rule number 3, ketika ada kata kerja berakhiran dua huruf vokal plus satu huruf konsonan. Misal read sama rain. Read ada dua huruf vokal. Apa? Ya benar, ada huruf E dan A. Kemudian satu huruf konsonan yaitu D. Kalau rain, mana dua huruf vokalnya? Ya benar, yaitu ada A dan I. Terus kemudian mana huruf konsonannya? N. Nah, ketika ingin mengubah ke bentuk verb ing, langsung saja tambahkan ing. Jadi read menjadi reading, sedang membaca. Rain menjadi raining, sedang hujan. Oke, untuk yang terakhir adalah rule number 4. Dua huruf konsonan. Jadi di akhirannya itu berakhiran dua huruf konsonan. Misal stand, mana huruf konsonannya? N dan D. Kemudian ada push, mana dua huruf konsonannya? Ya, ada S dan H. Jadi kalian bentuk verb ing-nya tinggal tambahkan ing. Stand menjadi standing, sedang berdiri. Push menjadi pushing atau sedang mendorong. Oke, itu adalah peraturan bagaimana cara kalian mengubah kata kerja dasar menjadi bentuk verb ing. Dan ini sangat penting kalian pelajari ketika kalian membuat pola kalimat present continuous tense. Oke, diingat-ingat lagi bahwa present continuous tense adalah pola kalimat yang dia digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Okay, so that's all from this explanation. Hope that this material is benefit for you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.